Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Umi Halwati SSOS IMAG selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat dakwah yang saya cintai, teman-teman KPIA, dan yang berbahagia, teman-teman online dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 7 yang dianggotai oleh saya, Kartika Dwi Julianti, kemudian ada teman saya, Abdul Rauf, dan juga Novikah Ramdhani. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar filsafat dakwah. Nah, tema yang akan kita pelajari yaitu mengenai konsep Tuhan dalam Islam, cara mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, sebelum kita mulai belajar pada kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita simak materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian konsepsi Tuhan. Pengertian konsepsi Tuhan. Tuhan merupakan salah satu unsur keimanan dalam setiap agama. Masing-masing agama telah mempunyai konsep tersendiri dalam meyakini Tuhan. Dalam meyakini Tuhan di sini ada 3 konsep, yaitu yang pertama agama bercorak monoteisme, maksudnya yaitu agama yang berkeyakinan bahwasanya Tuhan itu ada satu, seperti contoh agama Islam, agama Kristen dan Yahudi. Selain agama-agama resmi lain, aliran kepercayaan juga berkeyakinan monoteisme. Kemudian yang kedua itu agama bercorak politeisme, maksudnya agama yang berkeyakinan banyak Tuhan. Dan yang ketiga itu agama bercorak panteisme, yang berarti mempercayai bahwa segala sesuatu itu Tuhan, gitu. Kemudian pada dasarnya seluruh umat manusia yang hidup di dunia membutuhkan agama. Dengan agama maka manusia akan mampu mengenal dan meyakini Tuhannya. Bahkan orang yang tidak beragama pun akan merasa membutuhkan Tuhan. Maka tidak heran jika banyak orang-orang yang tidak beragama namun tetap berkeyakinan. Untuk dapat memahami Tuhan, maka terlebih dahulu harus menanamkan sebuah keyakinan. Secara harfiah, iman merupakan hal-hal yang dianggap benar oleh seseorang dan dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Bagi seorang muslim dapat memahami Tuhan dengan mempelajari kitab suci Al-Quran terlebih dahulu. Tentunya untuk memahami Al-Quran yang berbahasa Arab akan terasa sulit bagi bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, agar seluruh manusia itu dapat memahami Tuhannya, maka para ulama telah mengarang berbagai kitab ketuhanan. Misalnya, salah satu filosof muslim yang bernama Al-Ghazali, ia telah banyak menulis tentang Tuhan dan jalan menuju Tuhan. Melalui jalan tasawufnya, seluruh umat muslim di dunia telah mengakui kebenaran kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali tersebut. Memang benar yang telah dikatakan Al-Ghazali bahwa untuk mengetahui arti Tuhan dapat melalui wahyu, dan wahyu akan mampu difahami oleh akal. Dengan demikian, maka akal sangat berperan penting untuk mengetahui Tuhan. Selain Al-Ghazali yang secara mendalam membahas tentang ketuhanan, Al-Kindi dalam pemikirannya juga mengkaji tentang konsep ketuhanan. Terkait dengan konsep ketuhanan, Al-Kindi menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta. Tuhan memiliki sifat esa, azali, dan unik. Tuhan tidak tersusun dari materi, bentuk, dan tidak bertubuh. Yang terjadi pembahasan utama filsafatnya adalah tentang konsep ketuhanan. Karena filsafat menurutnya adalah menyelidiki kebenaran, maka filsafat pertamanya adalah pengetahuan tentang Allah. Allah adalah kebenaran pertama, atau bisa disebut al-haq al-awwal, yang benar tunggal, al-haq al-wahid,
dan penyebab sebuah kebenaran. Dengan demikian, corak filsafat Al-Kindi adalah teistik. Semua kajian tentang teori-teori kefilsafatannya mengandung pendekatan yang teistik. Untuk membuktikan eksistensi Tuhan, maka Al-Kindi menggunakan argumen kosmologi. Dengan adanya alam ini, maka Al-Kindi dapat membuktikan Tuhan. Materi selanjutnya yaitu tentang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang memiliki akal. Quran surat Ali Imran ayat 190. Sebagai manusia atau umat muslim, kita harus tahu, paham terhadap suatu yang akan kita yakini. Contohnya yaitu saat kita akan memilih seorang pasangan hidup, kita harus tahu bagaimana sifatnya, karakternya, bagaimana dia memperlakukan kita sebagai calon pasangannya, bagaimana dia memperlakukan lingkungan sekitarnya. Dan begitu juga apabila kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai seorang awam, kita harus tahu dulu siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seorang muslim harus mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu suatu kewajiban sebagai seorang muslim. Pastinya berbeda antara cara kita mengenal antar sesama manusia dengan manusia dan antar sesama manusia dengan Rabb-nya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru lebih mudah kita mengenali bagaimana dan siapa itu Allah pada saat ini dibanding kita mengenali sesama manusia. Karena kadang manusia itu akan menunjukkan sifat aslinya setelah dia sudah berdekatan dengan sama manusia itu sendiri. Tapi sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah bisa mengetahui dan bisa lebih dekat mengenalinya karena sudah tercantumkan dalam Al-Quran. Semuanya sudah tercantumkan dalam Al-Quran, di mana sebuah kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita sebagai manusia sering lupa bagaimana agar kita selalu ingat dan dapat kenal lebih dalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pastinya apabila kita mencoba untuk mengenal lebih jauh terhadap Allah, akan banyaklah suatu tantangan yang harus dihadapinya, suatu permasalahan, ujian, dari mulai diri sendiri, lingkungan, bahkan dalam kehidupan kesehari-harinya. Tapi jika seorang itu dapat melewati rintangan tersebut, maka Allah sudah menjanjikan bahwa seseorang itu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibanding manusia-manusia yang lainnya. Tak jarang kita temui bahwa orang-orang atau umat muslim banyak yang lupa dan banyak yang tidak dapat melewati tantangan-tantangan tersebut, dan mereka lebih memilih mengikuti alur. Adapun cara mengenali Allah, yaitu yang pertama, kenali ciptaan Allah. Mengenali ciptaan Allah merupakan salah satu cara kita itu mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ciptaan Allah itu sangatlah beragam, mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, malaikat, bahkan hingga jin sekalipun. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini keberadaan semuanya adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kuasa Allah, kita tidak akan tercipta di alam ini. Adapun dalilnya yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173.
Setelah mengenali ciptaan Allah, kita juga bisa melewati kenali rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Muslim sudah seharusnya mengenali dan meyakini keesaan rububiyah Allah. Adapun keesaan yang ada pada rububiyah Allah ialah keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, memiliki, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Selain harus meyakini keesaan rububiyah Allah, kita juga harus percaya bahwa hanya Allah yang mampu menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan kebaikan, dan mendatangkan bencana. Allah akan senantiasa mengatur, mengawasi, memegang hukum, dan memegang kekuasaan tunggal sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang ketiga yaitu kenali uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uluhiyah Allah yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak kita sembah dan tidak ada makhluk yang patut untuk kita sembah selain Allah. Bahkan untuk menyetarakan atau menyeimbangi kedudukan antara makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang cocok, tidak ada yang pantas. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Dan yang terakhir, cara mengenali Allah yaitu kenali nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah seperti yang kita ketahui yaitu ada 99 nama, dan nama-nama tersebut sering disebut dengan istilah Asmaul Husna. Nama-nama tersebut harus diyakini oleh setiap muslim yang ada. Karena apabila seorang muslim yang mengamalkan Asmaul Husna tersebut, sudah dijanjikan oleh Allah bahwa orang tersebut akan memiliki derajat yang tinggi di hadapan umat manusia maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu materi tentang cara mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan oleh pemateri yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah SWT. Nah, bagaimana sih caranya? Ada sebuah hadis yang terjemahnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangan yang ia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti kuberi, dan jika memohon perlindunganku, pasti kulindungi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, urgensi dari hadis ini yaitu Allah SWT memberikan mahabbah dan penjagaan terhadap para walinya. Wujud dari penjagaan itu adalah kemarahan Allah bila seseorang berusaha mencelakakan mereka, yaitu wali Allah SWT. Hadis ini menjelaskan siapa wali Allah SWT dan kekasihnya di dunia maupun di akhirat. Karena itu, ada yang berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang paling mulia yang berbicara tentang para wali. Imam Asy-Syaukani berkata, hadis ini mengandung banyak faedah berharga bagi orang yang betul-betul memahami dan mentadaburi dengan benar. At-Tuki juga berkata, hadis ini adalah pijakan menuju Allah, mengenal dan mencintai Allah. Juga merupakan jalan untuk merealisasikan berbagai kewajiban yang sifatnya batin atau iman dan kewajiban yang sifatnya zahir atau Islam, dan gabungan
antara keduanya atau ihsan. Sedangkan ihsan mencangkup karakteristik orang-orang yang berusaha menuju Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik tersebut diantaranya zuhud, ikhlas, muraqabah, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.